Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang bahagia atau berbahagia, semua orang kalau ditanya apakah kamu ingin bahagia, ya pasti semua orang ingin bahagia. Nah, mungkin kalau ditanya kepada kita pendengar radio Citra Kasih pada pagi hari ini, apakah saudara ingin bahagia? Ya, tentu semua orang kalau ditanya itu pasti mau bahagia. Nah, tentu kalau kita bicara bahagia, ada bahagia yang semu, ada bahagia semu, artinya ya hanya sementara, dan ada bahagia yang sejati, bahagia yang ya dalam segala hal, dalam keadaan tidak menguntungkan pun orang itu tetap bahagia. Saya kira itu yang bahagia yang sesungguhnya, atau bahagia yang sejati. Nah, tentu kalau kita bicara bahagia, kita tidak akan lepas dari apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, karena firman Tuhan atau Alkitab adalah standar dari segala hidup kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan ya firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 1. Nah, ini pasti kita yang sering ke gereja atau sering baca firman Tuhan, sering baca Alkitab, ya pasti kita tidak asing lagi dengan Mazmur pasal 1 ini. Nah, saya akan bacakan buat kita pendengar radio Citra Kasih. Nah, kalau kita lihat perikopnya di situ, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Di ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya bahagia, ya semua orang mungkin mengejar bahagia. Orang bekerja, ya tentu ujungnya ingin bahagia. Orang berkeluarga tentu ujungnya ingin ya bahagia di dalam keluarganya. Nah, apapun yang dilakukan orang di bawah kolong langit ini, di bawah dunia, di dalam dunia ini, pasti kalau ditanya maunya hidupnya bahagia. Ya, orang susah payah bekerja, orang mungkin siang malam bekerja, ya ujung-ujungnya dia ingin bahagia dari hasil pekerjaannya, dia bisa gunakan untuk membahagiakan dirinya. Nah, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Nah, jadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ada 3 hal yang dikatakan di situ kalau orang mau bahagia. Ya, ini aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ya. Dan yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada berjalan, ada berdiri, ada duduk. Nah, ada 3 hal aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang mau berbahagia menurut firman Tuhan atau menurut standarnya Tuhan adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, orang fasik itu ya orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak melakukannya. Ya, ya, jadi orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, justru orang fasik itu bisa ada di dalam gereja, bisa ada di dalam komunitas orang Kristen, bisa ada di dalam kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya adalah kelompok rohani. Ya, orang fasik bisa ada di sana. Jadi kembali, orang fasik itu bukan orang yang tidak beragama, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, tapi orang-orang yang sudah tahu hal yang benar tapi tidak melakukannya.
Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kalau kamu mau bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, ya. Ya. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ya banyak ya orang bisa nasihati kita, tapi lihat dulu ya apakah yang dia nasihatkan itu dia juga melakukannya, gitu. Kenapa di dalam perjanjian baru kalau kita lihat Yesus ya mengkritik atau ya berseberangan dengan orang-orang ahli Taurat atau orang Farisi, sehingga berapa kali dikatakan di situ kalau kita baca dalam Injil baik itu Matius, Markus, Lukas, Yesus mengatakan celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus sampai berkata celakalah kamu? Karena dikatakan kamu mengenal kebenaran tapi kamu tidak melakukannya. Ya, kamu katakan bahwa misalnya contoh ya janda-janda miskin itu harus dipelihara, tapi malah kamu memberikan beban kepada mereka, malah kamu memakan apa yang menjadi hak anak yatim piatu dan janda. Artinya mereka tahu tentang kebenaran tapi mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kalau kamu mau bahagia jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan mau mendengar orang atau nasihat orang yang menasihati kamu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya. Makanya standar Tuhan itu ya tinggi gitu. Ya. Jangan kita mau berjalan bersama orang yang suka memberi nasihat tapi apa itu yang dia nasihatkan dia sendiri tidak melakukannya. Nah itu kita tidak akan pernah ketemu namanya bahagia kalau kita berjalan di dalam jalan orang fasik, nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ya, berdiri. Ya. Berarti tetap di situ. Ya. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kita sudah tahu itu salah, kita tetap ada di situ. Lah tidak akan pernah ketemu namanya bahagia kalau kita sudah tahu itu salah, kita tidak berdiri meninggalkan tempat itu tapi terus berdiri di situ. Ya. Sama kalau kita lihat dua murid Tuhan Yesus, ya Petrus dan Yudas. Ya. Sebenarnya dua-duanya ini mengkhianati gurunya kan, satu menyangkal tidak mengenal padahal tiap hari bersama-sama dengan Yesus, itu Petrus. Satu menjual gurunya, yaitu Yudas. Tiap hari bersama-sama dengan mereka, tapi dia malah menjual gurunya. Dua-dua melakukan hal yang tidak baik terhadap gurunya. Ya, tapi beda di situ. Yang satu meninggalkan, dia sadar ya, Petrus meninggalkan dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan dia mau berubah dirinya. Bahkan kalau kita lihat kisah hidup dari seorang murid Yesus itu Petrus, ya, bahkan di akhir hidupnya dia disalib terbalik gitu. Ya, dia tidak mau disalib seperti gurunya. Karena apa? Mungkin penyesalan dalam dirinya yang dia, aku tidak layak untuk disalib seperti guru saya harus disalib terbalik gitu ya. Jadi dia meninggalkan bahwa itu salah, dia sadar, dia berdiri dan meninggalkan jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan, jalan orang berdosa ya. Beda dengan si Yudas ya, malah bukan sadar, ya dia sadar tapi ya bukan mengambil langkah untuk meninggalkan tapi malah ya dia bunuh diri ya. Nah, bagaimana dalam hidup kita sehari-hari? Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kita bahwa ya kalau kita sudah tahu itu salah, ya jangan kita di situ terus. Sadar, bangkit, tinggalkan. Ya, jangan berdiri terus di situ di jalan yang salah. Tapi carilah jalan yang benar. Ya, kalau kita ada tetap di jalan yang salah, tidak mungkin kita akan ketemu namanya bahagia. Ya mungkin bahagia yang semu, bahagia yang sementara, tapi bahagia yang sesungguhnya tidak pernah akan ketemu karena firman Tuhan sudah katakan jangan kamu berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga dikatakan
Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, pencemooh ini yang suka ngomongin orang, suka jadi katakan ya tidak pernah tenang kalau melihat orang berhasil, misalnya orang maju sedikit dia tidak pernah senang, selalu iri, selalu dan lain sebagainya. Kalau kita mau bahagia menurut standarnya Tuhan, standar firman Tuhan, ya jangan duduk, ya artinya jangan ada sama-sama dalam kumpulan orang pencemooh, ya. Makanya senang sekali orang, ya kalau kita lihat orang itu senang kalau berkumpul itu ngomongin orang itu, ya. Bagus kalau ngomongin yang benarnya, ya keberhasilan orang, dia ngomongin keberhasilan ini si A ini berhasil, gimana caranya supaya kita berhasil juga seperti si A ya. Ya saya kira itu hal-hal positif. Tapi kalau kita sudah berkumpul dan kita ngomongin hal-hal yang bisa menjatuhkan orang lain, hal-hal yang bisa merusak hubungan satu dengan yang lain, nah itu yang firman Tuhan katakan, kamu tidak akan pernah ketemu bahagia, karena yang akan muncul nanti hanya adalah iri hati, karena mungkin kamu tidak bisa seperti orang yang lain, ya. Jadi firman Tuhan katakan, kalau kamu mau bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri dalam kumpulan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, saya katakan tadi, hidup ini singkat, hidup ini sementara, masa kita mau isi dengan hal-hal yang tidak pernah membahagiakan? Ya, alangkah sedihnya kalau sepanjang hidup kita hanya diisi oleh hal-hal yang tidak membahagiakan. Ya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, ya bahagia itu sederhana. Ya, hanya katakan, kalau kamu mau bahagia, jangan kamu ikut nasihat orang fasik. Ya. Lihat orang yang menasihati kamu, apakah dia melakukan apa yang dia nasihatkan kepada kamu. Kalau dia nggak melakukannya, jangan berjalan bersama dengan mereka. Jangan kamu tetap ada di dalam kumpulan orang berdosa. Kamu udah tahu itu salah, kamu mau gabung di sana. Kamu udah tahu di sana itu mereka peminum, pemabuk dan lain sebagainya, penjudi dan lain sebagainya. Kamu gabung di situ, tinggalkan, berdiri, tinggalkan. Kamu udah tahu di situ ngomongin orang yang jelek-jelek saja, kamu kumpul lagi situ, tinggalkan semua itu. Maka kamu akan bahagia. Itu standar firman Tuhan. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan? Kalau kita lihat di ayat 2, di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ia adalah Taurat Tuhan, ya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Di mana kita bisa melihat aturan-aturan Tuhan? Ada di dalam Alkitab. Yang kecintaannya membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pasti dia akan bahagia. Kalau kita melakukan itu, coba saudara lakukan 1 minggu ini misalnya, mulai membaca firman Tuhan. Terserah mau mulai dari Mazmur, mau mulai dari Amsal, atau mau mulai dari Kejadian, di mana saja kita mau baca, ya. Atau kalau bagus lebih teratur lagi, ya tiap hari kita baca firman Tuhan, Alkitab, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, mungkin dalam setahun, ya atau 2 tahun kita bisa selesai membaca sehingga kita mengerti firman Tuhan, ya. Dikatakan tetapi yang kesukaannya, hobinya, ya artinya sudah menjadi gaya hidupnya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ya senang pada aturan-aturan Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, merenungkan. Jadi tidak hanya sekedar membaca, merenungkan. Kira-kira kalau saya baca, ya seperti kita baca hari ini, misalnya saya baca ini Mazmur pasal 1 ayat 1. Apa sih yang Tuhan mau bicara sama saya? Apa sih yang Tuhan mau ingatkan sama saya? Oh, Tuhan katakan kalau kau bahagia, jangan berjalan dalam nasihat orang fasik. Kalau kau mau bahagia, jangan berdiri dalam jalan orang berdosa. Oh, kalau kau mau bahagia, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Oh, itu yang Tuhan mau sama saya. Pagi hari ini saya baca. Sehingga
semakin hari, semakin kita membaca firman Tuhan, perubahan akan terus terjadi di dalam hidup kita. Makanya yang bisa mengubahkan orang itu firman Tuhan. Ya, sejahat-jahatnya orang ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Coba kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Misalnya kita lihat Paulus, Rasul Paulus. Ya, kalau kita menelusuri latar belakang dia adalah orang pembenci orang Kristen. Dia adalah bahkan minta surat untuk pergi membunuh orang-orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah 180 derajat, bahkan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Ya, manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi kalau kita mau bahagia, jadikanlah kesukaan kita itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, siang dan malam gitu. Nah, jadi tidak sia-sia. Kalau kita mengambil satu komitmen, tahun ini aku mau merenungkan firman Tuhan. Aku mau mulai membaca firman Tuhan. Ya. Dikatakan siang dan malam, berarti dimanapun kita ada, ya, firman Tuhan itu akan selalu bicara di dalam hati kita. Nah, bagaimana firman Tuhan mau bicara kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah mengingat firman Tuhan? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ketika habis puasa, ya habis puasa 40 hari, 40 malam, ya tentu ya keadaan lapar gitu ya. Nah, ketika iblis datang mencobai dia, ya, hal pertama iblis datang dalam diri kita itu apa yang kita butuhkan itu. Ya. Orang selesai puasa pasti dia lapar. Makanya tawaran iblis pertama kepada Yesus setelah selesai puasa apa? Ya, jika engkau anak Allah, ubahlah itu batu menjadi roti untuk kamu makan. Itu tawaran. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan Yesus pada saat itu, bukan yang lain yang ditawarkan, tapi hal pertama yang ditawarkan adalah apa yang dia butuhkan saat ini. Setan juga ke kita menawarkan hal apa yang kita butuhkan gitu. Ya. Tapi ketika kita ada firman Tuhan dalam diri kita, Yesus menjawab kepada setan ketika memberikan tawaran itu. Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Ya. Kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kemanapun kita melangkah, apapun yang akan kita hadapi, kita akan selalu memperkatakan firman Tuhan. Misalnya kita rasanya nih masa depan ini kayaknya berat sekali. Tapi karena kita sering merenungkan firman Tuhan berkata, ya, aku merancangkan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Artinya ketika kita mendengar firman Tuhan itu, ya kembali, rasanya kita punya semangat yang baru bahwa Tuhan sebenarnya telah merancangkan masa depan saya yang penuh harapan. Ketika kita membaca Mazmur 23 misalnya, ya walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap akan menuntun kita di sana, sehingga dalam keadaan susah pun orang Kristen bisa melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, karena dia percaya bahwa Yesus ada di sana, Tuhan ada di sana menyertai dia sampai dia keluar dari masalah itu. Ya. Tapi kalau tidak ada firman Tuhan, kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, jangankan siang dan malam, mungkin satu minggu hanya satu kali, itu pun kalau kita ke gereja misalnya kita dengar firman Tuhan, ya mungkin dengar tapi hanya selintas saja. Makanya ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, firman itu akan berbuah hanya ketika dia jatuh pada tanah yang baik. Ya. Kalau kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan dan jatuh di tanah hati kita yang baik, kita renungkan, kita lakukan, ketika kita menghadapi masalah, firman Tuhan akan berbicara di dalam hidup kita. Jadi dikatakan, marilah kita, kalau kamu mau bahagia, renungkanlah itu Taurat, renungkanlah itu firman Tuhan.
siang dan malam. Ketika kamu menghadapi masalah, kamu tidak akan cemberut, kamu tidak akan menyerah, kamu tidak akan kalah, tapi kamu tetap melewati masalah itu karena kamu percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di dalam ayat 3, orang yang berbahagia itu diumpamakan seperti pohon. Kalau saudara mau bahagia, tadi saudara jangan berjalan dalam nasihat orang fasik, jangan berdiri dalam jalan orang berdosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Tuhan atau firman Tuhan mengumpamakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan dikatakan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini enak sekali ini kalau apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang yang ingin semua yang dia lakukan itu berhasil, tapi dia tidak mau melakukan ayat 1 dan 2. Dia tidak mau, dia tetap ada mengikuti nasihat orang fasik. Dia tetap berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Dia tetap berdiri dalam kumpulan pencemooh. Dia tidak mau merenungkan Taurat itu. Jangankan merenungkan, tidak mau baca firman Tuhan. Tapi dia ingin apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya kira itu tidak sama, tidak bisa gitu. Kamu lakukan ayat 1 dan ayat 2, maka ayat 3 itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kalau kita lakukan ayat 1 dan 2, kita diumpamakan hidup itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Coba kita perhatikan waktu musim kemarau panjang, baru kita lewati musim kemarau yang panjang. Ya, di kebun kami di SMK Paulus itu layu semua itu tanaman-tanaman. Ya, kalau tidak disiram ya terik matahari ya akan mematikan. Tapi coba kita perhatikan di Cirata itu yang pohon-pohon yang ada di pinggir danau itu tidak pernah mati tuh. Ya, kecuali memang sudah tua dan waktunya mati ya. Tapi coba perhatikan yang pinggir-pinggir danau, kenapa dia tidak mati? Karena dia dekat dengan sumber air gitu, ya. Pohon tanpa air ya pasti mati gitu, ya. Kita perhatikan dari sipon yang ada di pinggir-pinggir pengairan gitu kan. Nah, pohonnya tidak pernah mati, ya. Kenapa? Karena dia dekat pada sumber air, ya. Nah, demikian juga dengan kita yang orang-orang percaya, kalau diumpamakan kalau kita melakukan ya ayat 1 dan ayat 2 tadi yang kita sudah bahas, kita tidak akan pernah kekeringan, ya. Kalau kita bicara hidup, ya, Tuhan pelihara kita, mungkin kita tidak berkelimpahan, tapi selalu ada gitu, tidak berkekurangan, selalu ada ya. Kita mau butuh makan ada, ya. Kita mau butuh anak sekolah ada, kita mau butuh segala sesuatu ada, ya. Kadang cara-cara Tuhan untuk menolong kita nggak kita tahu gitu ya, nggak kita tahu, ya. Itu namanya Tuhan bisa melakukan apa saja yang mungkin ya tidak bisa kita pikirkan ya. Siapa sih yang bisa pikirkan Tuhan ya? Ya, karena Tuhan itu maha segalanya, kita terbatas, ya. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, menghasilkan buah pada musimnya. Ya, nggak mungkin ya mungkin bagi orang ini musim kemarau tidak mungkin berbuah, tapi bagi anak Tuhan dalam kekeringan sekalipun kita tetap menghasilkan buah. Ya. Dalam keadaan susah pun kita tetap dipelihara Tuhan. Kita tetap bahagia. Ya. Makanya banyak orang heran, ini orang Kristen kok beda ya. Ya. Masa yang susah tapi mereka tetap bahagia, tetap sukacita. Apa yang membuat kita tetap bahagia? Apa yang membuat orang-orang percaya tetap bahagia, tetap sukacita di dalam keadaan yang susah sekalipun? Karena dia percaya bahwa Yesus ada bersama dengan dia. Yesus ada bersama dengan dia.
pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan saudara saat ini, mungkin saudara dalam keadaan terjepit, saudara dalam keadaan susah, ya, saudara ke dalam keadaan mungkin hampir putus asa gitu. Tapi firman Tuhan kembali mengatakan, ketika kita melakukan ayat 1 dan 2, ketika kita mau berani meninggalkan nasihat orang fasik, ketika kita berani meninggalkan jalan orang berdosa, ketika kita berani mengambil komitmen untuk tidak ada dalam kumpulan pencemooh, tapi kita ambil satu langkah. Hari ini aku mau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Hari ini aku mau belajar membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Makanya dalam keadaan musim yang susah sekalipun, engkau tetap dipelihara Tuhan. Karena engkau dekat dengan Tuhan, engkau dekat dengan sumber. Tuhan adalah sumber segala-galanya, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Sumbernya semua dari Tuhan. Kamu bahagia, sumbernya daripada Tuhan. Mau kau sukacita, sumbernya daripada Tuhan. Kebutuhan sehari-hari, sumbernya daripada Tuhan. Makanya kalau kita kembali lihat di dalam Matius pasal 6, di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, di ayat di dalam hal kekhawatiran, Tuhan katakan, segala sesuatu yang kau butuhkan, pakaian, sandang, pangan, dan lain sebagainya, kecil bagi Tuhan. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau dekat dengan sumber, seperti pohon tadi diumpamakan pohon, ketika pohon dekat dengan air, dia tidak akan pernah mati. Ketika saudara dan saya dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mati, tetapi tetap akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Mungkin musim rambutan, orang katakan tidak mungkin tahun ini rambutan ada karena musim kering. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan hanya meminta dekatlah sama Tuhan, maka kamu akan menghasilkan buah yang baik. Dan yang paling terakhir dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Ya, kalau orang dekat dengan sumber, dia tidak akan layu. Layu itu artinya tanda mati kan? Ya, tanda mau mati. Ya, biasanya kalau pohon mau mati itu layu dulu daunnya. Ya, tapi dikatakan orang yang dekat dengan sumber, dia tidak akan layu daunnya. Tidak ada tanda-tanda mati. Ya, makanya orang-orang yang suka merenungkan Taurat siang dan malam dalam hidupnya itu, ya, walaupun keadaan mematikan, tapi dia tidak menampakkan tanda-tanda mati, karena Tuhan selalu berserta dengan dia. Dan yang paling terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dilakukan orang yang dekat dengan Tuhan pasti berhasil. Ya, karena dia melakukannya bukan berdasarkan kekuatannya, bukan berdasarkan dengan pikirannya, tapi berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Jadi pada pagi hari ini kita belajar sama-sama. Kalau kita mau bahagia, kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara pendengar radio Citra Kasih mau bahagia, kembali kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Kita sudah belajar, kalau kita mau bahagia, mari kita tinggalkan nasihat orang fasik, mari kita tinggalkan jalan orang berdosa, mari kita tinggalkan kumpulan-kumpulan pencemooh. Tapi mari kita memulai merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan Taurat itu siang dan malam. Mari dekat pada sumbernya. Kalau sudah dekat dengan sumber, apa saja yang saudara butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Dan saudara tidak akan pernah mati, saudara tidak akan pernah layu. Tapi yang terjadi adalah menghasilkan buah pada musimnya. Ya, waktunya butuh dana untuk anak sekolah, ada. Musimnya tanam padi misalnya, kalau kita kerja di sawah, pupuk ada, bibit ada, semua ada. Musimnya menanam, ada yang kita tanam. Musimnya menuai, ada yang kita mau tuai. Jangan sampai seperti ketika Tuhan Yesus berjalan dan melihat pohon ara
yang hanya daunnya yang rimbun tapi tidak ada buahnya. Makanya Tuhan Yesus, terkutuklah, maka pohon itu mati. Ya, kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti kita akan mati. Marilah kita belajar untuk dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam Mazmur pasal 1 yang kita baca bersama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.